Amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga, di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Umatku akan kuberi makan sari gandum dan kupuaskan mereka dengan madu kuat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus selalu bersama Dan bersama rohmu. saudara dan saudari. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka dengan berbagai macam kebutuhan. Ada yang sakit mau disembuhkan, ada yang ingin mendengar ajaran-ajaran Yesus yang meneguhkan iman mereka, ada yang juga dengan motivasi yang sangat dangkal. Yesus melayani kebutuhan-kebutuhan mereka itu, menyembuhkan yang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar yang mengikuti Dia, sambil mengajarkan mereka, sambil memulihkan motivasi mereka apa sebenarnya yang Yesus inginkan supaya mereka kerjakan. Saudara dan saudari, Yesus mengajar murid-muridnya untuk hidup peka dan juga untuk selalu bersedia untuk menjawab kebutuhan orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya yang lapar, yang sakit, dan yang berkebutuhan khusus. Pada setiap kita juga, sebagai pengikutnya, kita diajak untuk peduli dan juga untuk coba untuk berupaya menjawab kebutuhan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang ada di dekat kita, yang ada di sekeliling kita, dan ada di wilayah kita. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Raya, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh Kudus. Berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus Kristus Musa baru pemimpin kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekiah Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikian sabda Tuhan, sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan yang kubuatkan itu, dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanaya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah berbuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana, dan sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hanaya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, dan Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di atas rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 waktu penuh. Yang turun makan kira-kira 5.000 orang pria, tetapi tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil Tuhan hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan kami roti dan anggur ini, sebagaimana Yesus Putra menerima 5 roti dan 2 ikan untuk digandakan dan menjadi berkat bagi para pengikut. Sebab dia Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu marilah arahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaksetiaan kami. Maka Tuhan telah bersama para malaikat dan Roh Kudus dengan penuh sukacita kami memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku.
dan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan juga kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang istirahat di rumah atau dirawat di rumah-rumah sakit. Dan secara khusus kita juga mohon Tuhan memberkati setiap kita yang berkumpul depan altarnya ini setiap pagi, untuk anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatannya sehat walafiat, menjaga dan menjaga setiap kita dari mara bahaya bencana atau dari semua rencana-rencana yang membahayakan jiwa maupun raga. Dan kita mohon Tuhan memberkati semua pekerjaan yang sampai saat ini sedang kita lakukan. Semoga melalui pekerjaan-pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati. Mari kita bersatu dan bersama serikat sabda Allah dan sesuai Roh Kudus mendoakan saudara-saudara kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Dr. Marius Henry Luis dari Timur, Dr. Anton Per dari Jerman, Dr. Petrus Wani dari Timur, Dr. James Riche dari Filipina, Dr. Richard Fancy dari Belanda, Dr. Yosef Afril dari Brasil, Dr. Virgilio Bartolome dari Filipina, Dr. Osvaldo Rodendas dari Argentina, Dr. Gabriel Mite dari Ruten, Dr. Bergmans Pascalis dari Ende, Suster Norbertis Buske dari Spain, Suster Alvaria Raffiner dari Jerman, Suster Anna Lancia dari Jerman, Suster Theophides Son dari Belanda, Suster Christian Hilde Belo dari Filipina, Suster Lebuina Geridina dari Belanda, dan Suster Maria Margaret Fried dari Belanda. Terimalah mereka semua itu dalam kerajaan. Kasihani kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus kita memuji dan memuliakan diri Kau dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami. Sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan Yesus selalu bersama dan bersama roh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, dialah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari dengan perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi roti hidup bagi keselamatan kami. Semoga kami tekun mewujudkan belas kasih-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kelak kami semua kau anugerahi hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semua kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita selesai. Syukur kepada Allah. Amin. Nomor 304.
Akhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya.